Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabah Farhan Alim, NIM 11001118130222. Perkenalkan, saya Berlian Faradifa Marcella dengan NIM 1100111114404448. Halo, perkenalkan nama aku Anggi Gusrina Mauda Siregar dengan NIM 11000018140447. Hari ini kami ingin berbincang mengenai hukum pajak dengan topik pajak sebagai representasi relasi negara dengan masyarakat warga atau civil society dalam rangka mewujudkan telos negara di masa pandemi. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tema yang telah kami pilih. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum tentunya berlaku suatu peraturan yang mengikat yang dibuat oleh pemerintah dan harus ditaati oleh setiap kalangan masyarakat. Salah satu peraturan adalah pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang melalui cara pribadi atau badan yang bersifat memaksa, terutama didasarkan sepenuhnya pada undang-undang tanpa penggantian secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bangsa yang sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan tugas negara dan peran serta wajib pajak untuk sekaligus bersama-sama melaksanakan tugas perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Landasan konstitusional kewajiban membayar pajak tertuang dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membayar pajak, masyarakat umum atau penduduk telah memenuhi kewajibannya dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya tanggung jawab untuk ikut serta dalam perlindungan dan keselamatan bangsa. Adanya pandemi COVID-19 memiliki dampak di berbagai sektor. Selain menyebabkan dampak kematian yang tinggi, pandemi ini menyebabkan terganggunya sektor pariwisata dan juga menyebabkan ekspor dan impor barang menjadi terganggu. Dampak selanjutnya yaitu tingkat perekonomian nasional yang menurun dan cenderung negatif. Dampak sistematik yang lainnya dapat menyebabkan kenaikan pengangguran dan penurunan penerimaan negara dari pajak. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak BTP PPh 21, penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh 22 impor, pembebasan pajak impor, alat kesehatan, dan vaksin. Yang pertama, bagaimana pengertian pajak menurut para ahli serta dasar pemungutan pajak oleh negara? Yang kedua, apa saja jenis-jenis pajak serta bagaimana prosedur pemungutan pajak di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kontribusi pajak dalam masa pandemi COVID-19? Pengertian pajak menurut PJA Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar pemungutan pajak negara. Menurut R. Santoso Broto Diharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu yang pertama adalah teori asuransi. Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingan, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi. Diperlukan pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Yang kedua adalah teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan yang miskin lebih tinggi daripada seorang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. Baik, saya lanjutkan ke rekan saya untuk menjelaskan jenis-jenis pajak dan yang lain-lainnya. Terima kasih.
pajak tidak hanya diklasifikasikan menjadi satu saja, namun pajak memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang kedua pajak subjektif dan pajak objektif, dan yang ketiga pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Yang pertama adalah pajak langsung. Dalam melakukan pembayaran, wajib pajak harus menanggungnya sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lainnya. Kemudian pemungutan atau pembayaran pajaknya dilakukan secara periodik. Kemudian untuk pajak tidak langsung, yaitu merupakan pajak yang dalam melakukan pembayarannya, wajib pajak dapat menanggungnya sendiri atau dapat melimpahkannya kepada pihak lain, di mana pemungutan atau pembayaran pajaknya dilakukan secara insidental atau hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Kemudian pajak subjektif merupakan pajak yang dimana pengenaannya harus melihat keadaan diri dari wajib pajak. Keadaan diri dari wajib pajak ini akan memengaruhi penentuan besar dan kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Keadaan diri dari wajib pajak yang dimaksud adalah seperti peristiwa, perbuatan, kondisi material pada subjek pajak. Pajak subjektif ini masuk ke dalam jenis pajak tidak langsung. Misalnya, pengenaan pajak PPh kepada wajib pajak orang pribadi harus terlebih dahulu memperhitungkan kondisi yang bersangkutan seperti status kawinnya, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak, di mana faktor tersebut dijadikan sebagai pengurangan atau PTKP dalam menghitung penghasilan kena pajak. Contoh pajak subjektif yaitu PPh, PPN, PPNBM, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pajak objektif, merupakan pajak di mana pengenaannya hanya berlandaskan pada sifat dan objek pajaknya saja, tanpa melihat keadaan diri dari wajib pajak. Misalnya, PPN yang pengenaannya tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak, tetapi tergantung pada objek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN. Pajak pemerintah pusat merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat, di mana pajak ini akan menjadi sumber penerimaan negara sehingga akan digunakan untuk pembayaran pembangunan dan rumah tangga negara. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengelola pajak jenis ini adalah Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk memungut 3 jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, dan bea matra dan PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan migas. Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki kewenangan untuk memungut 2 jenis pajak, yaitu pajak perdagangan internasional, bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor, kemudian cukai. Pajak pemerintah daerah merupakan pajak di mana kewenangan untuk memungutnya berada pada pemerintah daerah, di mana pajak tersebut akan menjadi sumber penerimaan daerah sehingga akan digunakan untuk membayar biaya rumah tangga daerah. Pajak pemerintah daerah terdiri dari 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pemungutan pajak merupakan prosedur yang dilakukan oleh fiskus atau pemerintah untuk memungut pajak dalam rangka memenuhi kas negara yang dilakukan secara efisien sesuai dengan kondisi wajib pajak, adil dan tidak berbelit-belit. Pemerintah untuk mencapai telos negara dalam memungut pajak harus sesuai dengan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Merupakan prosedur pemungutan pajak di mana pengenaan pajaknya dilandaskan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui. Stelsel anggapan atau fiktif stelsel merupakan prosedur pemungutan pajak di mana pengenaan pajaknya dilandaskan pada suatu anggapan yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Maksudnya adalah penghasilan dari suatu tahun oleh wajib pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Merupakan prosedur pemungutan pajak di mana sistem ini merupakan campuran antara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Pada awal tahun, besarnya kewajiban pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Selanjutnya pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan kondisi dan data yang sebenarnya. Dengan adanya krisis perekonomian yang terjadi saat ini, hal ini merupakan tantangan besar bagi yang dihadapi oleh semua pihak. Mulai dari lembaga-lembaga pemerintah internasional, pemimpin negara, sampai masyarakat itu sendiri yang harus bertanggung jawab untuk membangun perekonomian yang terjadi saat ini. Berikut merupakan hal-hal yang terkait dengan peran pajak terhadap perekonomian pada saat pandemi. Antara lain, 1. Instrumen pajak relatif progresif. Jadi perbandingan dan pemetaan terhadap instrumen pajak yang ada di Indonesia dan yang ada di negara lain
hampir semua sama, yaitu mulai dengan skema sampai jenis instrumen pajak yang diambil oleh Indonesia. Namun, dalam beberapa hal, Indonesia lebih progresif dibandingkan dengan hal negara-negara lain. Kemudian 2, peranan pajak sebagai instrumen fiskal. Peranan pajak di instrumen fiskal ini sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian di dalam negeri, karena kebijakan fiskal dalam instrumen pajak berfungsi sebagai reguleran yang berguna untuk memberikan stimulus kepada kegiatan investasi dan perekonomian di suatu negara. Kemudian, dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini, pemerintah sebagai suatu lembaga itu mempunyai inisiatif untuk memberikan insentif pajak supaya meringankan beban WP orang pribadi. Kemudian, insentif pajak yang diberikan merupakan antara lain pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, relaksasi pelayanan pajak, dan pengurangan beban pajak. Kemudian termasuk juga di dalamnya memperpanjang batas tempo jatuh pelayanan, penyampaian surat pemberitahuan tahunan yaitu STP, pajak penghasilan PPh OP 1770 yang kemudian menyederhanakan dokumen dan atau kelengkapan yang wajib disampaikan dalam STP PPh Badan 1771. Insentif pajak atau tax incentive merupakan upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan masuknya pajak ke kas negara. Dilakukan dengan cara menarik investor-investor, baik investor asing maupun lokal, dalam rangka mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian. Kemudian para investor tersebut akan menanamkan modalnya ke negara-negara yang menjadi sasaran para investor agar dapat berinvestasi. Demikian pula juga layanan pajak tidak dibatasi sehingga para wajib pajak tetap dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak, yakni dengan melakukan pelaporan pajak secara daring, mulai dari pembuatan ID billing, pengisian formulir, dan hingga pengarsipan suatu dokumen pajak. Kemudian, wajib pajak dapat membantu juga satu sama lain dengan pemerintah dalam hal perpajakan. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yaitu misalnya dengan adanya kesadaran serta kepatuhan dalam pembayaran pajak. Nah, namun faktanya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya pembayaran pajak yang tepat waktu. Sehingga hal ini menjadi satu tantangan yang bagi pemerintah khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pemerintah dalam mewujudkan Talos Negara telah melakukan banyak cara untuk memaksimalkan pemasukan kas negara, yaitu melalui pajak di masa pandemi ini. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi yaitu adanya insentif pajak atau tax insentif. Baik, sekian Video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.